cari ilmunya itu ke Pasar Senen. Jadi buku-buku referensi itu saya dapetin dari buku di Pasar Loak. Kita itu sampai ketangkep oleh manajemen gitu karena nyuri-nyuri belajar di dalam pabrik. Wah, sampai dilaporkan ke bos. Belum jalan? Belum jalan. Berarti Pak Hartawan naksi dulu? Naksi dulu. Tujuannya? Adalah saya harus punya kendaraan untuk nyeles. Oke. Pasang iklan, saya masih ingat itu kalau nggak salah 3 jutaan. Pokoknya kalau sampai saya nggak dapet proyek itu saya nggak makan. Kalau kamu nggak layanin, ya dia juga bisa beli ke tempat lain. Nah, mendingan kamu layanin, kamu ambil, meskipun itu kompetitor katanya. Semangat pagi, Sobat Sukses. Semangat pagi. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan podcast bersama seorang pengusaha yang memulai bisnisnya itu dari modal 5 juta. Nah, ini tentu menarik ya. Siapa dia? Beliau adalah Pak Hartawan Sudiharjo. Wah, terima kasih Pak sudah datang di podcast saya. Ya, sama-sama Pak Hermanto. Iya. Oke. Jadi saya tahu Bapak memulai usaha ini dari modal yang sangat minim ya. Pak Hartawan bisa ceritakan ya. Jadi setelah lulus kuliah terus bekerja di perusahaan apa gitu Pak? Oke, baik, makasih banget ini waktunya Pak Hermanto. Iya. Jadi kita ini kebetulan malah bukan orang kuliahan ini. Iya. Jadi sempat kuliah dulu, tapi backgroundnya apa Pak? Bukan dari SMK Teknik bukan? SMK Teknik. SMK Teknik ya. Iya. Oke. Dapat PMDK waktu itu masih namanya IKIP Jogja. Oke. Nah, masuklah 6 bulan. Di situ kok bingung kita. Nah, mungkin jiwa entrepreneur tuh udah ada. Mau nyambi apa di Jogja nggak bisa kecuali pengetikan pada waktu itu. Saya masih ingat banget kalau mahasiswa itu pengetikan gitu. Oh, jadi Bapak dari SMK Teknik terus masuk ke IKIP Jogja, ya. IKIP Jogja. Dapat undangan tanpa tes. Permesinan juga. Elektro. Nah, dari situ itu kita nyoba maunya kuliah sambil kerja. Yeah. Jiwa entrepreneurnya itu udah ini. Okay. Ternyata begitu dicari-cari di Jogja itu nggak ada lowongan kerja untuk anak kuliah, itu nggak ada, beda dengan zaman sekarang mungkin ya. Tahun Sekarang berapa itu Pak? Itu tahun 91. 91. Ya, jadi semua nggak ada peluang apapun kecuali pengetikan. Nah, singkat cerita, ini kayaknya nggak bisa dengan cara seperti ini. Akhirnya kita kabur ke kota besar, ke Jakarta. Jadi ingin punya mimpi nih, gimana sih kita itu bisa punya usaha untuk seperti orang-orang lah ya, merantau ke kota besar. Nah, dari situ kita mulai itu adalah di 91 sampai tahun 2000 itu saya anggap 9 tahun belajar S1 lah asumsi. Jadi setara dengan kayak orang kuliah lah, belajar dibayar gitu. Jadi bekerja di perusahaan sampai 7 perusahaan pada waktu sektor itu. Apa itu Pak? Sektor apa aja? Sektornya ada coating ya. Terus ada machinery, ada wood. Oh, jadi pindah-pindah. Ya. Oke. Nah, jadi dapat ilmu di sini kita pindah, dapat ilmu di sini kita pindah. Jadi pindahnya baik-baik karena memang merasa oh iya ilmunya sudah. Tapi di bagian pabrik tersebut Bapak bagian maintenance atau bagian tekniknya? Mayoritas di waktu itu masih namanya maintenance. Belum ada istilah engineering. Oke. Kalau sekarang mungkin sudah ada istilah engineeringnya gitu ya, rekayasanya gitu ya. Nah, dari situlah kita punya pengalaman. S1-nya itu 9 tahun jadinya. S1-nya 9 tahun. Tapi waktu bekerja itu sudah punya impian kalau ingin punya usaha sendiri? Banget. Okay. Jadi itu memang kita sudah mengatakan bahwa kita mau jadi pengusaha itu harus punya ilmu yang cukup. Dan waktu itu belum berkeluarga ya? Belum berkeluarga. Setelah 9 tahun pun masih belum? Belum. Oke. Nah, jadi dari situ kita itu ambil ilmu benar-benar harus belajar Bapak. Iya. Tiap hari, tiap saat selalu belajar. Otodidak. Sampai ada pengalaman yang lucu, kita itu sampai ketangkep
oleh manajemen gitu karena nyuri-nyuri belajar di dalam pabrik. Wah, sampai dilaporkan ke bos. Kenapa kok belajar dilaporkan? Ya, karena pada waktu itu kita ngomong, saya tuh sengaja nggak mau ngomong bahwa minta lemburan dan lain-lain, karena takutnya dibilangnya nanti cari-cari kesibukan gitu ya. Akhirnya kita memperbaiki salah satu mesin dari Itali yang memang pada saat itu datang untuk perusahaan coating tadi, datang selalu rusak, datang karena rusak, karena memang pneumatik itu rawan terhadap panas. Pada waktu shipping pasti problem. Pada waktu itu saya coba memperbaiki gitu. Saya diam-diam memperbaiki, akhirnya berhasil. Itu diam-diam akhirnya ketangkep tadi itu. Kok ketangkep kan malah diapresiasi dong sama Harusnya, perusahaan. ya. Nah, karena diapresiasi karena ketangkep tadi. Begitu ketangkep saya jelaskan, oke. Jadi hartawan ini pingin menunjukkan kemampuannya, tapi tanpa harus tadi cari-cari alasan cari lemburan. Gitu loh. Dengan berbagai, dulu nggak ada internet ya. Kita semuanya cari ilmunya itu ke Pasar Senen. Jadi buku-buku referensi itu saya dapetin dari buku di Pasar Loak untuk mendapatkan ilmu pneumatik. Nah, kan Khususnya mesin apa itu, Pak? Mesin filling cairan atau powder? Cairan. Oke. Karena harus ini explosion proof kan. Berarti masuk ke kaleng dong. Iya, iya. Karena harus explosion proof. Ya. Nah, dengan explosion proof ini semua itu harus pneumatik. Tidak boleh ada unsur satupun listrik kan ya. Sampai IC pun itu berupa pneumatik. Nah, pada waktu itu jadi semua pakai angin ya, kompresor. Ya, tahun itu ilmunya belum belum tahu gitu. Iya, iya. Nah, karena saya berhasil memperbaiki itu mulai dipercaya saya menjadi asisten manajer termuda seluruh Indonesia. Oke. Tahun berapa itu, Pak? 92. 92. Ya, bisa dinyatakan itu karena sempat dikirim ke LPPM Patung Pak Tani untuk belajar manajemen. Wah, baru tahu tuh. Oh iya, semuanya udah tua-tua semua ya gitu loh. Nah, dari situ kita mulai bisa mendapatkan ilmu lebih gampang gitu. Dengan punya jabatan otomatis diberi kesempatan terus untuk. Berarti kalau tahun belajar. 92 itu Bapak masih 1 tahun dong pengalamannya ya? Ya. 1 tahun sudah jadi asisten manajer. Termuda di Tapi Indonesia. Terus bekerja sampai 9 tahun. Iya, terus di bidang teknis. Di perusahaan yang sama atau pindah lagi kan pindah. itu? Oh, Jadi, pindah. Ya, di perusahaan coating ini hanya 2 tahun. Setelah itu baru kita pindah ke woodworking. Woodworking ini Wah, beda total dong. Beda total itu mesinnya. Secara kalau wood kan banyak mesin potong. Yes, tapi pola pikir teknik enggak ya, tetap secara teknik. Nah, itu diberi kesempatan juga ngurusin mesin-mesin yang rekondisi. Oke. Mau nggak mau kita harus belajar dan otodidak kembali. Oke. Belajar otodidak. Nah, terus kita juga belajar ke perusahaan properti juga sama. Properti apa hubungannya, Pak? Jadi pada saat properti konstruksi. ini, ya konstruksi, ya otomatis kerja baja dan lain-lain kayak gitu. Kita belajar juga. Okay. Jadi hampir semua disiplin ilmu kita pelajarin. Yeah. Terus juga pernah ke perusahaan rotan, perusahaan furniture. Ya juga sama, harus mendesain permesinan juga. Okay. Nah, jadi dari perjalanan itu yang paling menarik adalah tadi kita masuk ke salah satu perusahaan engineering yang notabene pada waktu itu saya bilang ke bos-bos, ini kan hanya divisi maintenance, saya bilang. Kenapa itu tahun berapa itu, Pak? Berarti sudah ini pas kerusuhan. Oh, 97, 98. 98, ya. Kenapa orang maintenance ini kalau dikumpulkan semua itu kita bisa bikin profit center, saya bilang. Berapa orang, Pak, waktu itu di sana? Hampir 10 orang. 10 orang. Iya. Tuh. Gimana hartawan maksudnya? Kan selama ini kan orang-orang maintenance ini hanya buang duit nih, gaji terus. Kenapa kok enggak ini kita tarik menjadi profit center? Kita bikin produk-produk kita bisa jual. Nah, di situ disambut lah oleh disetujui. Awal buat mesin apa itu, Pak? Mixer, tangki-tangki, reaktor, kayak gitu. Saya bilang, loh ini nanti bener nggak masalah
Nah, ini baru saya Awal paham. di internal semua kan? Ya, tapi keluar juga. Terjual. Makanya itu yang saya kaget, kenapa disetujuin? Kok bisa Pak? Kok disetujuin? Wartawan. Kompetitor itu punya uang. Kalau kamu nggak layanin, ya dia juga bisa beli ke tempat lain. Nah, mendingan kamu layanin, kamu ambil, meskipun itu kompetitor katanya. Ya juga sih gitu. Nah, sejak itu kita langsung dah semua kompetitor kita layanin. Oke. No issue udah gitu. No issue. Hampir semua bisa 60-70% tuh kompetitor. Melayani perusahaan apa aja itu, Pak? Yang bergerak di sektor apa itu? Coating semua. Oh, semua coating. Iya, semua coating. Karena pada saat itu jadi memang tetap liquid semua, nggak ada yang powder ya? Ya. Karena pada saat itu masih mesin dispersi itu mahal, masih susah. Oh, dispersnya itu untuk berapa liter? Itu sekitar hampir 10 sampai 20 per jam. 20 apa itu, Pak? 20 kilo. Oh, per jam. kecil. Ya, pada saat yang pertama kali. Alat mesin-mesin mixer kecil-kecil berarti. Bukan mixernya ya. Dispersinya itu kayak merek Dress, kayak merek Oh, Buher. high speed Ya, untuk ke dissolver. pigment, untuk menghancurkan pigmen. Grinding. Oh, grind mill. Ya. Oh, tapi itu harus pakai baja yang spesial. Betul. Karena beatsnya itu Beatnya itu yang tajam. tajam itu. Kalau nggak sebentar habis aus itu. Betul. Nah, dari sana kita mulai bikin. Berarti Bapak ngopi seperti Dynomil, Buher, Dress kayak gitu. Bapak miripkan seperti mereka punya. Iya. Makanya mereka bisa cepat itu karena investasinya udah bisa lebih murah lah gitu. Oke. Ada beberapa part Tapi yang kita peralatan import. itu apa bisa tahan lama, Pak? Kita import sebagian masih. Dis-disnya mungkin ya. Dis enggak, body aja. Nah, dari situ kita mulai berkembang. Nah, saya pikir tahun 2000 itu udah cukup lah gitu ya. Jadi nggak lama dong ya di perusahaan itu? 2 tahun. 2 tahun. Pakai merek juga? Enggak. Oh, nggak pakai merek. Ya. Oke. Oke, tahun itu udah cukup. Saya pikir saya langsung putuskan untuk mulai berwirausaha. Ya. Nah, ini. Jadi keluar, Bapak putuskan untuk keluar. Iya. Kita resign. Kita mikir. Itu sendirian atau dengan beberapa teman yang sendiri. juga bekerja? Sendiri. Oh iya, gini. Ada beberapa orang yang memang saya rekrut. Saya itu ngerekrut orang selalu belum waktunya mereka lulus, saya sudah rekrut kelas 3 STM. Oke. Nah, itu biasanya di semester akhir itu saya selalu keliling tuh Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, semuanya saya datengin. Oke. Saya tes satu persatu. Nah, itu biasanya saya dapat yang terbaik, nggak dapat sisa. Nah, itulah saya waktu saya di perusahaan itu saya udah ada yang ikut saya 1 orang. Nah, singkat cerita saya udah putusin untuk ini, saya mikir apa iya bisa kita itu tanpa modal gitu ya, kita ini. Nah, tapi pasti bisa. Pasti bisa. Nah, suatu saat saya pamit terus ada salah satu mandor, malah level mandor nih. Pak mana? Mau coba ini wirausaha, saya bilang, oke. Ya nggak dikasih pesangon. Perusahaan malah nggak ngasih, mandor yang ngasih ini ceritanya. Oh ya? Mandor. Jadi mandor itu kayak ini pemborong kecil-kecil loh. Yang bangun. Pemborong yang bangun-bangun di pabrik tersebut. Ya. Dikasih saya 5 juta, saya kaget juga tuh. Loh, kalau boleh tahu waktu itu gaji Pak Artawan berapa? Sekitar 1,2. 1,2 juta. Iya. Oh, berarti dikasih 5 juta 4 bulan gaji itu. Banget gede. Banget gede. Dan Bapak tidak cabang. Maksudnya gini, di waktu Bapak kerja, Bapak juga buka usaha gitu enggak ya? Enggak. Berarti Bapak benar-benar memutuskan untuk tidak bekerja, untuk berganti itu adalah ke arah pengusaha. Adalah sebagai ini beban moral saya lah. Saya bukan tipe seperti itu. Mendingan saya totalitas gitu ya. Udah akhirnya kita dengan modal yang ada itu saya masih ingat. Bapak waktu itu soalnya resign jadi nggak dikasih pesangon. Iya. Nah, itu baru ada yang lucu.
Sekretaris bosnya aja saya bawa pulang. Oh, jadikan istri. Iya. Itu tahun berapa? Setelah Bapak jadi pengusaha atau Sebelum ya, waktu tadi pas. masih ngerintis itu? Iya, masih ngerintis. Tahun 9998 itu. Dan dia masih bekerja atau langsung berhenti juga? Berhenti juga. Wow, berarti nggak ada penghasilan nih dari gaji ya? Nggak ada. Nggak ada penghasilan ya? Nggak ada. Oke. Udah, akhirnya kita mulai. Saya mikirnya pada waktu itu harus ada badan usaha. Oke, kita masih murah waktu itu, masih 1 juta sekian lah. Kita bikin PT yang PT setengah PT bodong lah ya, nggak lengkap maksudnya. Yang penting ada akte. Oke. Gitu. Akte perusahaan. Iya. Setelah PT itu, Disindo ini. ya. Setelah itu saya beli mengupgrade komputer. Nah, kenapa saya upgrade komputer? Karena pada waktu itu 3D itu belum segala-galanya. Jadi saya sudah berpikir bahwa meyakinkan market saya dengan 3D nantinya, 3 dimensi. Nah itu saya harus upgrade komputer. Oke. Setelah itu saya sewa rumah. Wartawan yang buat sendiri, yang desain sendiri. 3D-nya enggak. Tadi yang saya rekrut teman yang saya rekrut ini Pak si Yulianto nih. Memang dia punya passion untuk gambar. Jadi waktu Pak Artaman memutuskan untuk buka usaha sendiri, itu mau fokusnya ke arah mesinnya itu sudah tahu mesin apa atau masih belum ada bayangan? Mesinnya secara umum. Jadi pada waktu saya pengalaman kerja saya itu macam-macam mesin yang saya tanganin, otomatis mesin umum, tapi majority ke dispersion, ke dispersi. Grinding mesin ya? Iya, makanya namanya Disindo itu dispersi sebetulnya. Sebenarnya dispersi. Nah, udah kita mulailah dengan ala kadarnya itu saya udah terpikir, oh ya saya perlu kendaraan, saya perlu macam-macam. Akhirnya saya putusin ide saya jadi supir bluebird. Nah, taksi. Jadi usahanya belum jalan. Berarti Pak Artawan naksi dulu. Tujuannya adalah saya harus punya kendaraan untuk nyeles. Oke. Nah, jadi saya harus punya kendaraan untuk nyeles. Jadi saya sempatkan jam 4 pagi keluar sampai jam 9 jam 10. Setelah itu baru saya ke daerah-daerah industri. Oh, dengan mobil taksi itu saya bawa 2 baju. Menariknya itu gitu. Tapi keliling pakai taksi. Pakai taksi. Itu yang asik. Tapi nyetir sendiri. Nyetir sendiri. Nyetir sendiri. Udahlah. Jadi mulailah saya menjadi sales ke perusahaan-perusahaan. Nah ini nilai positifnya jual drama kadang-kadang. Kalau udah ini masa sih Pak nggak kasihan ya, saya udah rewangin jadi supir taksi juga. Masa iya Pak gitu. Si customer biasanya saya ini. Jadi Pak Artawan masuknya itu ke pabrik-pabrik coating atau pabrik cat itu berarti. Apapun. Nggak fokusnya ke sana dong. Kalau Grand Mill kan yang pakai pabrik cat. Iya. Cuman mungkin sekitar 30-40%. Selebihnya kita umum apapun karena saya tahu. Tapi khusus di daerah Jakarta ya. Tangerang. Jakarta Tangerang. Karena kan nggak ke Avian sama sekali waktu itu. Nggak pernah ketemu. Belum, karena banyak di sini. Iya. Nah dari situlah saya katakan taksi ini sangat membantu gitu ya. Mulai kita hanya dapat 10 juta, 50 juta, terus. Nah enaknya di taksi ini adalah membentuk suatu apa ya, nggak mudah. Menjadi supir taksi itu nggak mudah. Saya banyak belajar dari situ. Contohnya gini. Jam 4 pagi kita harus ngambil taksi. Itu dalam kondisi gelap, kita itu harus cek keliling taksi. Pesetnya di mana? Oh, ini ada sompelnya di spion. Harus tulis dalam satu checklist. Ditulis dalam satu checklist. Oke, ditinggal checklistnya, kita pergi. Nanti malam balik ke dalam garasi, itu terang sekali, yang pegang checklist orang lain. Jadi yang pegang checklist orang lain. Nah itu tingkat disiplin yang saya dapatkan dari sebagai supir taksi. Dan itu kan pakai argometer. Ya. Jadi kalau tahu saya lupa nulis Pak, ada yang kecolongan, diklaim Pak. Yang nanggung. Ya. Ini yang saya. Kalau argometer waktu Bapak terus waktu keliling jadi sales itu gimana cara hitungannya? Dia kayak modelnya bagi hasil. Bluebird itu. Berapapun yang kita dapat. Risiko Pak Artawan kalau keliling-keliling itu punya biaya berarti.
Biaya bensinnya maksudnya. Semua dipenuhin. Mobil keluar tuh udah penuh kondisinya. Sudah iya, penuh semua, seakan-akan itu nih loh modal Tapi kan BBM. ada yang untuk kepentingan Pak Hartawan untuk keliling yang nyari-nyari order untuk mesin kan Iya itu tadi otomatis saya harus bayar itu. bayar bensinnya aja, Iya. tapi mobilnya Bapak bisa pakai. Karena saya batasin kok, saya hanya nyeles itu hanya sekitar 2 jam 3 jam. Tapi tujuannya memang ingin jadi sopir taksi itu ingin mendapatkan untuk keliling-kelilingnya Hanya fasilitas. ada kendaraan, bukan untuk penghasilan dapat uang taksinya. Enggak, malah resiko. Karena Bapak nggak punya uang untuk membeli kendaraan. Iya, nggak punya apa-apa. Jadi gitu uang loh. 5 juta tadi untuk cuma akte sama Akte, sewa tempat. Sewa tempat, komputer, udah. Oh, terus cerita untuk dapat order pertamanya gimana itu? Itu saya masuk ke salah satu perusahaan penggilingan kopi itu yang paling cepat. Pada saat itu saya udah target. Jadi ini pengalaman baru dong, kalau ngiling kopi kan nggak ada pengalaman sebelumnya. Sama, kita bisa giling kayu dan lain-lain, crusher semua. Kan saya pikir simple kalau giling kopi, kita bisa beli penggilingan, tinggal kita modifikasi gitu. Nah dari situ kita Kok kebanyakan. bisa percaya mereka kalau Bapak nggak punya track record? Itu kan yang sulitnya kan di awal itu. Iya. Yuk pernah buat nggak pernah. Iya. Nggak kenapa orang bisa percaya itu kan nggak gampang. Disinilah kita bagaimana meyakinkan orang ini dengan berbagai macam pengalaman kita yang berbeda, gitu. Tapi kita harus jujur. Jadi pengalaman saya yang paling tinggi itu adalah saya harus jujur. Saya selalu ngomong, maaf Pak Bu, saya belum tahu yang ini detailnya. Tapi boleh nggak diizinkan kalau saya cari tahu. Pengalaman saya yang lain ini. Nah dari situ dia, oh ya nggak apa-apa Pak Hartawan, silakan deh cari informasi. Karena dulu internet nggak ada. Silakan Pak Hartawan cari informasi gitu. Oke, karena apa? Pada waktu itu giling kopi itu bukan hal yang simple, tapi dicampur jahe itu adalah serat-seratnya itu susah itu, motong serat-seratnya jahe. Nah di situ saya berhasil. Nah, dari situ saya meyakinkan. Berapa itu nilai mesinnya Pak? Enggak mahal, paling waktu itu 20 juta nggak nyampe kayaknya. Tapi untungnya kalau engineering itu mencapai 40%. Bisa ngerjain Bapak Bapak kan masih jadi sopir taksi. Iya. Jadi itulah kita kerjasama dengan workshop lain. Oh, jadi Bapak masih maklun. Iya, saya gambar semuanya, kita desain, tolong kerjakan ini, uang mukanya ini, gitu. Jadi kita itu kayak orang Batak. Ngaku-ngaku ini workshop saya. Okay. Itu sisi negatifnya itu. Ngaku-ngaku nih workshop. Tapi kita berhasil ya mesin pertamanya. Berhasil. Nah, disitulah kita mulai ini workshop baru. Mimpi punya workshop. Iya, yang awalnya nggak punya nih. Workshop pertama itu adalah korban penjarahan, Pak. Tidak ada pintu, tidak ada air, tidak ada listrik. Jadi ruko yang menjadi korban penjarahan. Iya, di Tangerang banyak itu. Sewa atau cuma disuruh pakai aja? 1 juta itu untuk 3 tahun. Tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada kamar mandi, tidak ada pintu. Oke. Ya, jadi dari situ tuh kita mulai mikir ini. Beli mesin bobot? Belum. Belum. Hanya ini las. Tempat aja. Ya, tempat aja, mesin las yang kecil gitu. Nah, kita bayarlah ke PLN Oknum gitu 50.000 sebulan. Oke. Untuk mendapatkan listriknya. Iya, udah kita kerja. Karyawannya berapa itu? Cuman 3 orang. You sendiri tapi nggak kerja ya? Karena masih nyopir itu sampai berapa lama? Saya di luar 6 bulan. Oh, cuma sebentar. 6 bulan baru bisa kebeli mobil pickup. Jadi nggak lama ya? Nggak lama. Tapi ada cerita yang menarik nggak waktu di Bluebird waktu ngelamar itu? Iya. Bisa langsung diterima itu atau? sulit. Saya katakan lebih sulit mendaftar supir Bluebird daripada ngelamar jadi manajer. Oh ya. Pertama kita datang diperiksa nggak boleh ada tato sampai kita setengah bugil. Wow. Ya. Sampai setengah bugil. Tato aja nggak boleh? Nggak boleh. Alasannya apa ya? Ya etika lah ya. Ada tamu atau ada orang bertato ya pasti tamu akan takut. Kalau di Jepang kalau orang bertato itu tidak boleh di tempat pemandian umum, tidak boleh di tempat onsen.
Onsen itu kan onsen juga yang itu. telanjang. Iya, iya. Kalau tatoan nggak boleh. Nah, alasannya? Karena tato itu kalau di Jepang kan punya hierarki tingkatan ya. Oh, oke. Wah itu bisa perang gitu. Dan mereka menghindarkan itu. Jadi kalau yang tatoan, kalau ingin onsen atau kolam renang harus ditutup stiker dulu. Tatonya ditutup dulu. ini beda ini ya. Ya. Di Bluebird. Kalau di interview Bapak ini berbeda ini. Case-nya lain ini. Nah, yang kedua lagi. Oh ya, kita di screening itu sampai rumah kita dikirimin surat, nyampe nggak suratnya? Takutnya alamat fiktif. Alamat fiktif. Takut ini taksinya dibawa lari kali Pak. Mungkin. Nggak ada referensi ya. Direferensikan oleh siapa gitu juga nggak ada, boleh ya. Nggak. Nah, jadi dari situ saya kan wah cukup susah ternyata screeningnya itu lebih panjang dari kepribadian kita, apakah kita orang emosional tidak itu masuk. Jadi kita tiba-tiba ujian gitu, Pak jalan, oke. Terus yang penumpang ini, stop Pak, pinggir. Kita kaget nggak? Kita langsung berhenti nggak? Seperti itu. Nah, aduh di Bluebird itu sampai segitunya ya. Mendeteksi orang itu sampai setnya. Nih. Jadi 6 bulan itu karena you sudah bisa punya modal untuk beli mobil pickup ya. Iya. Jadi yang dibeli pickup ya. Iya, kendaraan. Dan tentu masih ini cicilan juga ya. Banget. Banget itu. Iya. Tapi udah bisa nyombong lah pada saat itu. Bisa nyombong. Nah, jadi sekalian bisa untuk ngirim mesinnya ya. Iya. Jadi kita udah multifungsi. Nah terus meritnya kapan dong? Pas 99. Jadi setelah berhenti dari Naksi. Iya, taksi. Makanya anak saya lah yang pertama itu lahir 2001. 2001. Nah, jadi perjalanan itu saya katakan bisnis itu bukan identik dengan modal. Bisnis itu jadi sudah praktis modalnya Bapak ya 5 juta itu ya. Ya, tidak ada tambahan dari manapun. Dan dari taksi itu pun penghasilannya juga nggak bisa nambah. Ya cuman buat untuk kehidupan hidup ya. Buat hidup makan ini aja. Nah, dari situ dari ruko yang hancur tadi itulah kita mulai dari awal bagaimana nutup pintunya sampai gali air semuanya sampai itu layak ditempatin. Nah, dari cerita keluarga, Pak Artawan ini ada keluarga yang menjadi bisnismen atau wirausaha? Nggak ada. Terus darahnya kenapa kok bisa punya darah wirausaha itu? Kan berarti berani memulai dari mungkin ya. Ini hanya mungkin. Jadi orang tua saya itu hanya seorang ABRI. Oh, tentara malah. Iya, marinir di Surabaya. Berapa saudara? Saya 9. Wih, banyak Saya nomor 8 makanya abjad A B C. Nah, H itu nomor 8. Huruf H itu. Nanti ada adik saya masih I. Oh. Jadi absennya gampang A B C D. Enggak sampai Z deh. Oke, jadi orang tua saya mungkin ya. Jadi beliau ini meskipun militer dia ini begitu belum pensiun itu selalu mengkaryakan kalau di militer itu mencari ini orang-orang yang harus ditempatkan. Oh ini mau pensiun. Nah membuka lapangan kerja. Oke. Nah itu almarhum orang tua saya itu sangat smart juga. Pada waktu itu disuruhlah mencari-cari peluang-peluang itu. Nah dari situ banyak sekali karya-karya orang tua yang bisa menyerap tenaga kerja dari para pensiunan. Nah, hanya itu aja sih yang saya lihat gitu ya. Tapi kalau saya sendiri sampai detik hari ini tidak ada saudara yang 19 tuh yang jadi pengusaha, nggak ada. Oh, sendiri ya. Sendirian. Ya. Nah, oke. Jadi dari mulai ruko tadi saya katakan bagaimana saya bisa memulai market yang sebegitu besarnya. Itu saya secara nekat lah kalau bahasa orang Jawa Timuran nekat. Pasang iklan di Bisnis Indonesia. Pasang iklan, saya masih ingat itu kalau nggak salah 3 jutaan. Pokoknya kalau sampai saya nggak dapat proyek itu saya nggak makan. Saya pasang. Waduh, itu kaget saya. Segitu banyaknya orang nelpon sampai papan tulis saya itu ada sekitar 3 itu penuh.
orang ingin mengakses teknologi, membutuhkan teknologi itu sangat-sangat banyak banget, karena pada waktu 98 itu kan Chrismon. Dulunya mesin bekas dari Jerman itu masih wow. Setelah Chrismon nggak sanggup beli orang. Spare partnya mahal. Iya. Nah itu yang saya dapat momen. Di Gitu. tahun 2001 itu Ya 2001 itu saya dapat momen di situlah. Yang telepon 3 kali baru saya layanin. Iya, iya. Gitu. Kalau belum telepon 3 kali nggak saya, karena saking banyaknya. Saking banyaknya. Nah, singkat cerita, di situ saya ngatakan ini sudah tepat gitu. Hanya kita tidak punya visi yang jelas. Hanya taunya custom. Iya, iya. Tapi waktu Pak Hartawan kerja ya, terutama perusahaan yang terakhir, itu di maintenance kan, you mempunyai pemikiran bagaimana agar cost center ini menjadi profit center. Nah, biasanya seorang karyawan itu kan cuma asal kerja. Nggak pernah memikirkan ke arah sana. Yang penting gaji bisa naik terus. Tapi you memang sudah mempunyai pemikiran yang berbeda ya. Dan itu juga sebuah pelatihan ya, untuk you masuk ke jenjang entrepreneur ya. Iya, betul. Dan karena you berhasil di situ, berani masuk ke jenjang berikutnya gitu ya. Ya. Itu kenapa yang men-trigger Pak Hartawan kok bisa memikirkan keuntungan untuk perusahaan? Itu jarang itu ada seorang karyawan seperti itu ya. Ya. Kalau saya ini selalu berpikir adalah tidak 100% money oriented, tapi bagi saya adalah karya itu yang lebih penting. Pada waktu saya memberikan ide itu gitu, saya berpikir pasti kita akan membuat suatu karya gitu. Nah, pasti saya akan dipercaya membuat sesuatu. Nah, ini sebetulnya yang menjadi poin nomor 1. Nah, itu akhirnya benar disetujuin. Belajar banyak, kita membuat apa aja pun kita lakukan. Akhirnya mengupdate terus. Sampai detik hari ini pun ya semuanya seperti itu. Pada saat itu ya, Pak Hartawan kok nggak ngajak owner dari perusahaan tersebut untuk mungkin you dapat share atau dapat pemegang saham, terus gedein perusahaannya menjadi mandiri. Mungkin itu waktu itu tidak saya. Ya? Enggak. Tidak ngajak memang ya? Enggak. Itu mungkin kesalahan saya karena saya berpikirnya simple mungkin pada waktu itu. Berpikirnya adalah, saya udah dikasih kesempatan aja udah bagus, gitu ya. Dikasih kesempatan bagus. Yang kedua saya juga masih bisa berkarya, cuman tidak berpikir. Baru sekarang terakhir ini berpikirnya kolaborasi gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu enggak terpikir. Dan seorang yang suka teknik ya, itu biasanya kan tidak suka sales ya. Tapi you punya kelebihan juga, you maunya di awal-awal kan sudah ujung tombak salesnya ini you jalankan kan? Iya ya, saya juga teknik dan sales ini kan bertentangan biasanya ya. Iya, kalau itu mungkin saya lebih cenderung power of kepepetnya ya mungkin. Ya, jadi mungkin saya dari dulu hidup susah gitu ya. Baru sales itu adalah bagian daripada teori power of kepepet aja gitu. Jadi sampai sekarang pun sama gitu. Jadi tidak mengedepankan suatu materinya dulu, tapi karya-karya iya. Jadi sampai sekarang ini yang saya bikin banyak perusahaan yang merupakan ayo kita buat karya apa. Nah, ini yang belum dapat partner yang tepat lah gitu ya. Sehingga banyak kita konsumsi sendiri, banyak kita pakai hanya untuk kesenangan. Saya presentasikan, wah Pak Hartawan menang nih lawan Jerman sama Malaysia, Tuba Jurong. Terus saya bilang, Pak, meskipun saya bagus tapi saya nggak punya modal. Industri yang saya akan desain di sini, yang akan saya bangun di sini adalah yang bisa dilakukan oleh orang bego, orang pikun, orang nggak bisa membaca. Itu mereka harus bisa bekerja menghasilkan produk bagus. Kaget ya, kok bisa Pak? Ya ini, saya bilang, saya sebagai ahli di sistem di engineering, saya harus punya pabrik yang bisa mengkaryakan orang-orang seperti ini.